Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada video ini kita belajar materi turunan fungsi yang meliputi pengertian turunan fungsi konstan dan fungsi pangkat, sifat-sifat turunan, aturan rantai, dan turunan fungsi aljabar. Pada video ini kita fokus pada bagian A, B, dan C. Pengertian turunan fungsi dengan menggunakan limit. Turunan fungsi f adalah fungsi f aksen yang nilainya di C, yaitu f aksen C sama dengan limit h mendekati 0 f C ditambah h dikurangi f C dibagi h asalkan nilai limitnya ada. Contoh, jika diberikan fx sebagai berikut, maka turunan f di x sama dengan 2 adalah f aksen 2 sama dengan limit h mendekati 2 fx plus h, x-nya kita ganti dengan 2, jadinya f2 plus h dikurangi f2 dibagi h. Untuk f2 plus h berarti setiap unsur x pada fe kita ganti dengan 2 plus h, jadinya 3 kali 2 plus h dikuadratkan ditambah 2 kali 2 plus h ditambah 4. Kemudian untuk f2, unsur x pada fe kita substitusi dengan 2, kita ganti dengan 2, jadinya 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 4. Kemudian 2 plus h pangkat 2 kita uraikan seperti ini. Kemudian ini kita juga uraikan 2 kali 2 4, 2 kali h 2h, 3 kali 2 kuadrat 12, 2 kali 2 4. Setelah itu kita operasikan 12 ditambah 4 ditambah 4 ya. Setelah kita operasikan diperoleh 12h ditambah 3h kuadrat ditambah 2h per h. Kemudian h-nya kita keluarkan, disederhanakan pada unsur yang sama yaitu h, sehingga limit h mendekati 0 ya, bentuk sederhananya 12 ditambah 3h ditambah 2. Untuk h sama dengan 0 kita substitusikan ke 12 ditambah 3h ditambah 2 sehingga kita peroleh nilai f aksen 2 nya adalah 14. Jika f mempunyai turunan di setiap x anggota domainnya, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx ditambah h dikurangi fx per h. Nah, jika y-nya sama dengan fx, turunan y-nya kita bisa tuliskan dengan y aksen ya. Ini dibaca y aksen atau dy per dx atau f aksen x atau d fx per dx. Contoh yang kedua, jika fx sama dengan sebagai berikut, maka turunan f di sembarang x adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx ditambah h dikurangi fx dibagi h. Kemudian fx plus h kita peroleh seperti ini. Untuk fx sendiri ya diperoleh 3x kuadrat plus 2x plus 4. Kemudian kita uraikan. Setelah itu kita operasikan dan kita sederhanakan, diperoleh sebagai berikut, yaitu 6x ditambah 3h ditambah 2. Untuk h sama dengan 0 diperoleh 6x ditambah 2. Jadi turunan f di sembarang x yaitu 6x ditambah 2. Turunan fungsi konstan dan fungsi pangkat. Jika fx sama dengan k konstan untuk setiap x-nya, maka f aksennya sama dengan 0. Kita bisa membuktikan dengan definisi limit tadi. Jadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx ditambah h dikurangi fx dibagi h. Fx ditambah h karena ini fungsi konstan sehingga di sini tetap k. Untuk fx sendiri yaitu k dikurangi k 0, 0 dibagi h hasilnya adalah 0. Kemudian yang kedua, jika fx sama dengan x untuk setiap x f fungsi identitas, maka f aksen x sama dengan 1. Buktinya limit h mendekati 0 ya, fx ditambah h. Untuk fx ditambah h berarti x-nya menjadi x ditambah h. Untuk fx berarti x itu sendiri, x ditambah h dikurangi x hasilnya h dibagi h sama dengan 1. Berikutnya, jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif untuk setiap x, maka f aksen x-nya
Turunan pertamanya adalah n x pangkat n min 1 dengan menggunakan definisi limit tadi. Dengan menggunakan definisi turunan, untuk fx ditambah h, setiap unsur x kita ganti dengan x ditambah h pangkat n, kemudian di sini fx-nya pangkat n, kita uraikan di sini. Setelah itu kita operasikan dan kita sederhanakan sehingga diperoleh limit h mendekati 0 n x pangkat n min 1 sama dengan n kali x pangkatkan n min 1. Contoh, jika fx-nya x pangkat 5, maka turunan pertamanya adalah 5 dikalikan x pangkatkan 5 min 1, yaitu 4. Sifat-sifat turunan. Jika k suatu konstanta, f dan g fungsi yang terdiferensialkan, u dan v fungsi-fungsi dalam x, sehingga u sama dengan fx dan v sama dengan gx, maka berlaku yang pertama, jika y sama dengan ku, maka y aksen sama dengan k kali u aksen. Jika y sama dengan u ditambah v, maka turunannya adalah u aksen ditambah v aksen. Masing-masing kita turunkan. Begitu juga untuk u dikurang v, ya. Jadi y aksennya u aksen dikurangi v aksen. Kemudian untuk turunan dalam bentuk perkalian, y sama dengan u kali v, maka turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Kemudian untuk pembagian, y sama dengan u per v, maka y aksen sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Contoh yang pertama, fx sama dengan 3x pangkat 5. Ya, jadi pangkat kita turunkan, pangkat dikurangi 1, jadi 3 kali 5 x pangkat 5 min 1, yaitu 4, diperoleh 15x pangkat 4. Kemudian ya, dalam bentuk penjumlahan masing-masing kita turunkan, ya. 15x pangkat 4 ditambah 2, turunan dari 2x itu 2. Kemudian dalam bentuk pengurangan masing-masing kita turunkan 15x pangkat 4, turunan dari 2x adalah 2. Di sini minus, di sini juga minus. Kemudian bentuk u kali v, ya, turunan dari 3x pangkat 5 ditambah 2x, yaitu 15x pangkat 4 ditambah 2. U aksen dikalikan v, v-nya tetap, ditambah u-nya adalah 3x pangkat 5 ditambah 2x, v aksen, jadi turunan dari 4x ditambah 7, yaitu 4. Ini turunan dari 4x itu 4, turunan dari 7 0, sehingga turunan dari 4x ditambah 7 yaitu 4. Kemudian bentuk u per v, 3x pangkat 5 tambah 2x, turunannya adalah 15x pangkat 4 ditambah 2, kalikan v dikurangi u v aksen, turunannya 4, ya. U aksen kali v dikurangi u v aksen per v kuadrat, v-nya adalah 4x ditambah 7 pangkat 2. Contoh berikutnya, jika fx-nya x pangkat p, p-nya bilangan bulat negatif, jadi fx sama dengan x pangkat minus n, atau bisa ditulis dengan fx sama dengan seper x pangkat n, ya, dengan turunan u per v, kita peroleh turunannya adalah p dikalikan x pangkat p minus 1, atau dari sini u aksen v dikurangi u v aksen, itu konstanta turunannya adalah 0, jadi u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat, ya. Kita uraikan di sini, minus n x pangkat n min 1 kali x pangkat minus 2n, pangkatnya kita jumlahkan sehingga diperoleh minus n x pangkat minus n min 1. Kita tahu bahwasanya minus n itu adalah p, sehingga ditulis p x pangkat p min 1. Atau bisa juga dengan menggunakan sifat perpangkatan, jadi pangkat kita turunkan, pangkat dikurangi 1, p x pangkat p min 1. Demikian pembahasan tentang turunan fungsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.